Selamat datang di podcast Off Record ASN. Kembali lagi nih kita siang ini nih sama narasumber yang istimewa banget menurut aku ya. Tapi sebelum ke narasumber kita kenalan dulu nggak sih? Sama aku, host terasik di sini, ya, dengan Widya Pratiwi, biasa dipanggil Widya. Nanti kita sama narasumber-narasumber yang menurut aku sih oke banget ya. Pada kepo nggak sih sama narasumber kita kali ini nih? Kita langsung ke mereka aja nggak sih? Perkenalan dulu gitu. Pepatah sih bilangnya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita langsung kenalan aja ya sama narasumber-narasumber keren kita. CPNS Kementerian Kesehatan. Dengar-dengar sih mereka juga lagi pelatihan ya di Babel ke Semarang. Langsung aja yuk perkenalan ke teman-teman langsung ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriani Idris Terus, saya dari RSUP Fatmawati. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Kenal Kak Fer. Febri. Halo, perkenalkan, nama saya Nova Desiana, saya dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Ya, Di sini, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Miftah Lujana dari RSUP Surabaya. Perkenalkan semuanya, nama aku Teresa Luciana Pandiangan dari Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Salam kenal semua. Oke, salam kenal untuk teman-teman CPNS Kementerian Kesehatan. Oke, hari ini kita mau bahas apa sih ya teman-teman ya? Tema hari ini sih kayaknya nih menarik banget untuk kita bahas gitu ya. Tema hari ini itu ternyata medali untuk Indonesia dan suara CPNS Gen Z. Langsung aja nggak sih kita ke segmen pertama dulu nih. Menurut teman-teman nih di SEA Games 2025 ini kan jadi momen ya yang bikin banyak dari kita tuh bangga kepada atlet-atlet kita. Menurut teman-teman semua, apa sih makna prestasi atlet bagi Indonesia? Mulai dari aku dulu kali ya. Kalau menurut aku sendiri sih, prestasi atlet itu simbol kerja keras dan cinta tanah air dari mereka. Mereka tuh udah berlatih lama, udah berkorban banyak hal, waktu, tenaga untuk mengharumkan nama Indonesia. Wah, keren banget nih Kak pemikirannya nih Kak. Terus menurut teman-teman semua, kalau dilihat dari sisi ASN, apa yang bisa kita pelajari ya dari atlet-atlet peraih medali ini? oke, kalau menurut saya sih, yang kita bisa pelajari dari atlet peraih medali ini, disiplin sama konsistensi ya. Soalnya kan atlet juga butuh proses dan target. Nah, itu sama dengan ASN yang harus bekerja akuntabel dan profesional. Gitu. Bener nih Kak. Untuk ASN sendiri kan juga pasti nih ya kita harus komitmen, tanggung jawab, disiplin pastinya nggak sih? Terus menurut teman-teman nih, apa sih yang prestasi nih dari para atlet ini yang bisa membangun rasa bangga berbangsa dan bernegara gitu? Oke, izin menjawab ya Kak Widya. Kalau menurutku sih, prestasi atlet ini tuh membangun rasa bangga berbangsa. Karena apa? Karena mereka itu bisa membawa nama Indonesia tuh ke kancah internasional. Kemudian kita bisa melihat bendera Indonesia dikibarkan di internasional, terus lagu kebangsaan dikumandangkan. Dari situ tuh kita bisa melihat kerja keras mereka, disiplin dan pengorbanan mereka untuk mewakili bangsa Indonesia. Nah, prestasi ini juga bisa menyatukan masyarakat Indonesia untuk melihat perbedaan dan meningkatkan bahwa bangsa Indonesia itu sebenarnya punya potensi kalau kita itu sama-sama bisa berjuang dengan sungguh-sungguh gitu. Ya, yang penting pantang menyerah nggak sih Kak? Terus Bener. sebagai CPNS Gen Z, apa refleksi dari prestasi para atlet di SEA Games 2025 ini yang bisa kita ambil, Kak? Nah, sebagai CPNS Gen Z, kita kan
sama-sama sih kayak untuk atlet-atlet lain. Tapi kita di bidang yang berbeda. Kalau misalnya para atlet itu kan mereka berjuangnya di arena ya. Kalau kita berjuangnya melewati pelayanan. Jadi kita sama-sama bawa nama Indonesia dengan cara kita masing-masing begitu. Oke, seru ya pembahasan kita kali ini ya. Terus, aku mau nanya lagi nih, Kak. Kita kan udah bahas panjang lebar nih tentang peran atlet yang mengharumkan nama Indonesia dan juga peran ASN sendiri yang mengabdi melalui pelayanan publik. Terus muncul nggak sih pertanyaan, kalau anak-anak muda yang masih sekolah ataupun usia produktif, itu perannya apa ya? Menurut teman-teman apa aja nih? Boleh kita sampaikan pendapatnya? Dari aku ya, kalau dari aku sendiri sih, atlet tuh mereka tuh berjuang lewat kompetisi. Tapi kalau anak belajar sama anak muda, kita berjuang lewat pendidikan. Belajar dengan sungguh-sungguh itu sebagai bentuk tanggung jawab pada bangsa, terus prestasi akademik, non akademik bisa mengangkat martabat pada bangsa. Yang akhirnya ketika SDM-nya ini unggul, itu bisa menjadi fondasi Indonesia maju. Hmm. Kalau menurut aku sih bangga ya jadi orang Indonesia itu terlihat dari sikap dan karakter kita. Contohnya kita harus disiplin, jujur dan bertanggung jawab, atau menghargai guru, orang tua dan sesama, ataupun menjaga persatuan di tengah perbedaan suku, agama dan pendapat. Gitu. Oke, aku menambahin ya Kak ya. Untuk Gen Z sekarang itu kan seringnya main media sosial ya. Nah, sebenarnya media sosial itu bisa buat ajang kita itu untuk eh, bela negara. Contohnya itu bijak bermedia sosial, terus menyangkal hoax dan ujaran kebencian. Juga bisa membawa narasi positif tentang Indonesia di media sosial gitu. Nah, kita harus bangga juga nih jadi warga Indonesia dengan cara kita harus mau peduli dan mau terlibat. Contohnya kita bisa aktif di organisasi, di komunitas-komunitas dan kegiatan sosial lainnya. Terus kita harus menjaga semangat gotong royong kita dan memberikan kontribusi sesuai peran meski dari hal-hal kecil sekalipun begitu. Keren sekali ya teman-teman kita hari ini ya, teman-teman ya. Pemikirannya itu sangat luas dan membuka, menurutku membuka pemikiran kita sebagai warga Indonesia yang baik untuk tetap menjaga persatuan Indonesia. Dari medali SEA Games 2025 ini nih, nggak cuman kemenangan atlet, tapi juga kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Kita kan sebagai CPNS Gen Z juga siap menjaga semangat itu lewat kerja nyata untuk Indonesia melalui pengabdian secara langsung kepada masyarakat. Pembahasan kita kayaknya cukup menarik ya. Mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan pendapat lagi atau mungkin kata-kata motivasi nih untuk anak-anak Gen Z Indonesia. Mungkin dari aku ya semangat sama-sama berjuang untuk bela negara Indonesia. Itu aja sih. Kalau aku tetap semangat, pantang menyerah aja. Untuk aku, anak muda tuh bisa dari hal-hal kecil kayak kita tuh bijak menggunakan media sosial, terus kita memperlakukan sesama dengan baik gitu. Hal-hal kecil tuh sebenarnya bisa. Oke. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Nah, kita harus menjadi generasi emas buat kedepannya. Jadi, apa ya namanya? Membawa Indonesia menjadi Indonesia maju dan emas. Terima kasih. Keren banget ya kata-kata motivasi kita sore ini. Sepertinya pembahasan kita udah cukup panjang ya teman-teman ya. Mungkin podcast kita udah cukup sampai sini aja. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya. Dan untuk teman-teman CPNS Kemenkes tahun 2024, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing dengan kita. Semoga
pelajarannya bisa diambil. Sari-sari dari pembicaraan kita ini bisa diambil oleh teman-teman yang lain. Seperti itu. Terima kasih ya Oke. teman-teman ya. Sampai jumpa Terima lagi kasih. Terima kasih, Sampai Kak. jumpa. ya. Saya ini pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.